Makanya dari sekian banyak orang yang mengerti bahwa Islam itu wajib sholat, hanya sekian beberapa persen saja yang kemudian bisa mengerjakan terhadap kewajiban itu. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus bersyukur terhadap hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Karena yang pertama, alasan pertama, tidak semua manusia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita catat. Mengapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah memberikan hidayah kepada kita. Alasan pertama adalah karena tidak semua manusia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka disinilah letak kita supaya kita ini bangga dan bersyukur bahwa kita ini diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengerjakan, bisa melaksanakan apa yang menjadi hidayatul dalalah ini tadi. Yang menjadi petunjuk dari Allah. Allah memberikan petunjuk dan kita bisa melaksanakan petunjuk itu. Itulah yang harus kita syukuri. Nah, hidayatul taufikiyah ini kita bisa mengerjakan apa yang menjadi petunjuk dari Allah Rasul. Itu adalah hidayah Allah, hak prerogatif Allah. Hanya Allah yang bisa memberikan hidayah tersebut. Makanya Allah memberikan petunjuk kepada kita, Allahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah mengkhususkan rahmatnya hanya kepada orang-orang yang dipilih saja. Orang-orang yang dikehendaki oleh Allah saja. Makanya dari sekian banyak orang yang mengerti bahwa Islam itu wajib sholat, hanya sekian beberapa persen saja yang kemudian bisa mengerjakan terhadap kewajiban itu. Itulah yang disebut sebagai hidayatut taufik. Maka ketika kita bisa mengerjakan sholat 5 waktu dan kita diberi kemudahan oleh Allah bisa melaksanakan apapun yang menjadi hidayah dalalah di dalam Islam, kemudian kita bisa kerjakan, sekali lagi bahwa kita sedang ada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala dan itu wajib kita syukuri. Inilah yang harus kita syukuri, bersyukur terhadap hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan pertama. Mengapa kita harus bersyukur terhadap hidayah Allah? Satu, yang pertama tadi, karena hidayah Allah ini tidak diberikan kepada semua manusia. Allahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah mengkhususkan yakhtassu, mengkhususkan bi rahmatihi dengan rahmatnya may yasha kepada orang-orang yang dikehendaki. Hanya orang-orang khusus yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua, mengapa kita harus bangga dan bersyukur terhadap hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah berikan kepada kita. Alasan yang kedua, karena hidayah tersebut yang Allah berikan kepada kita itu tidak ada bandingan nilainya dengan kehidupan dunia. Tidak ada bandingannya. Karena apa? Hasilnya adalah surga. Tidak ada nikmat, tidak ada rahmat Allah yang jauh lebih besar dan lebih indah daripada surga. Bahkan nikmat dunia sekalipun, seandainya kita memiliki satu dunia ini menjadi milik kita, ataupun dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali, tidak akan bisa membandingin nikmatnya surga. Nah, inilah mengapa kita patut bangga dan harus bersyukur. Karena apa? Hidayah tersebut, hidayah yang Allah berikan kepada kita, nilainya itu jauh lebih baik dari segala sesuatu yang kita kumpulkan di muka bumi ini. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah Muhammad, sebab kefadalan dan rahmat dari Allah, fabidzalika, maka sebab demikian itu falyafrahu, maka hendaklah orang-orang yang beriman itu senang, gembira. Kenapa? Huwa khairum mimma yajma'un. Kenapa dia harus patut bangga dan bersyukur? Karena huwa khairum mimma yajma'un. Karena hidayah, kefadalan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ini khairun, lebih baik, mimma dari apa-apa yajma'un yang mereka kumpulkan. Karena nikmat hidayah, rahmat dan kefadalan dari Allah ini jauh lebih baik daripada harta dunia yang kita kumpulkan. Seandainya itu kita dapatkan. Karena apa? Hasilnya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Yang nikmatnya itu jauh lebih sempurna.
daripada kenikmatan dunia. Inilah yang patut kita banggakan. Kita patut banggakan dan bersyukur bahwa kita ada di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dua alasan ini. Minimal dua alasan ini yang menjadikan kita, yang mengharuskan kita terus bersyukur terhadap hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, karena tidak semua manusia mendapatkan hidayah. Yang kedua, karena nilainya, sekali lagi, nilainya hidayah ini jauh lebih baik dari segala sesuatu yang sifatnya adalah duniawi. Ini dua alasan ini yang menjadikan kita harus terus bersyukur. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa juga kita harus bersyukur terhadap hidayah Allah itu? Karena dengan bersyukur Allah akan menjaga nikmat hidayah tersebut tetap ada di dalam diri kita. Sekali lagi, bahwa hidayah itu adalah hak prerogatif Allah. Ketika Allah berkehendak, maka Allah akan melepaskan hidayah tersebut dan kita akan menjadi orang yang sesat lagi, orang yang dhalalah lagi. Dan banyak contoh. Kenapa? Tidak bisanya dia bersyukur sehingga Allah mencabut hidayah tersebut. Maka itulah mengapa kita harus selalu bersyukur terhadap hidayah yang sudah Allah limpahkan. Alasan-alasannya tadi sudah ada. Maka sekarang mengapa kita ini harus bersyukur terhadap hidayah yang Allah berikan kepada kita? Karena dengan bersyukur itu Allah akan menjaga, bahkan Allah akan menambah terhadap hidayah keimanan yang ada di dalam diri kita. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Niscaya jika kalian bersyukur, la azidannakum, niscaya aku akan menambah kepada kalian. Kalau kita bersyukur, nikmat itu akan ditambah. Kalau kita bersyukur terhadap hidayah Allah yang ada di dalam diri kita, maka hidayah ini juga akan selalu ditambah oleh Allah. Kefahaman agama kita juga akan selalu bertambah, akan selalu ditambah oleh Allah. Dan itu akan diamankan oleh Allah, hidayah itu ada di dalam diri kita. Karena tidak ada jaminan ketika kita sudah saat ini ada dalam hidayah Allah, tidak ada satu dalil pun yang menjamin bahwa kita akan tetap dalam hidayah sampai akhir hayat. Tidak ada satu dalil. Yang ada justru malah Rasulullah SAW bersabda, "Laisa adamyun illa wa qalbuhu mu'allaqun baina asabi'ain min asabi'illah." Tidaklah ada anak Adam melainkan hatinya itu ada di dalam dua jarinya Allah, digenggam oleh Allah dengan dua jarinya. Faman sa'a aqama wa man sa'a azaqa. Ketika Allah berkehendak maka Allah akan menetapkan itu, menetapkan hatinya, tapi wa man sa'a azaqa. Siapa yang Allah kehendaki, Allah akan menyesatkan dia. Walaupun sudah ada dalam hidayah Allah. Tapi kalau kemudian tidak mau bersyukur, maka ini tadi waman sa'a azago. Kalau Allah berkehendak melepaskan, maka dia akan dilepaskan sehingga akan menjadi orang yang sesat lagi, menjadi orang yang dhalalah lagi. Nah, inilah pentingnya kita bersyukur. Dengan bersyukur itu Allah akan terus menjaga keimanan, menjaga hidayah itu ada di dalam diri kita sampai akhir hayat kita. Selain dijaga oleh Allah, kalau dalam sabda Rasulullah itu Nabi mengatakan alhamdu ala syukri amanun li zawaliha. Bersyukur terhadap nikmatnya Allah itu amanun li zawaliha, mengamankan dari bergesernya nikmat, mengamankan dari berpindahnya nikmat, mengamankan dari berubahnya nikmat. Karena bersyukur amanun li zawaliha. Aman, nikmat itu dijaga oleh Allah dalam diri kita. Dan juga bahkan apa? La azidannakum, akan terus ditambah oleh Allah sehingga kita semakin lama terus semakin baik keimanan kita dan semakin paham di dalam memahami terhadap agama Islam ini. Nah, kalau kemudian kita sudah bersyukur terhadap hidayah Allah, maka sekali lagi hasilnya adalah pasti Allah akan menjaga keimanan, akan menjaga hidayah yang ada di dalam diri kita ini. Terus begitu juga termasuk wujud kita berdoa adalah mempersungguh dalam melaksanakan ibadah. Kita ta'zim, menta'zimi terhadap hidayah Allah ini. Kemudian kita berdoa, terus berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, sabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah hati kami ini selalu dalam agamamu. Tetapkanlah hati kami ini selalu dalam keimanan. Ya, itulah bentuk kita bersyukur kepada Allah terhadap semua nikmat, terutama nikmat hidayah yang Allah berikan kepada
kepada kita, sehingga sampai akhir hayat kita tetap dalam hidayah dan mati dalam keadaan husnul khatimah, masuk ke dalam surga, selamat dari neraka Allah. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan limpahan manfaat dan barokah. Demikian insya Allah yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.